Selamat malam rekan-rekan dimanapun berada, apa kabar semuanya? Di video kita pada kali ini kita mau mereview box pemanas untuk breeding anak ayam yang baru saja menetas ya. Jadi perkiraan box ini akan kita gunakan untuk box pemanas anak ayam berusia dari 0 sampai dengan 1,5 minggu. Jadi di sini kita melakukan proses breedingnya itu dengan cara yang termurah ya. Nah, terlebih lagi perlakuan terhadap anak ayam yang berusia 0 sampai dengan 1,5 minggu ya. 0 sampai dengan 1 minggu itu adalah usia yang sangat rawan seperti itu ya. Kenapa? Karena posisi anak ayam ini, jadi di sini adalah ayam kampung ya. Jadi posisi anak ayam ini kan begitu menetas dari telurnya langsung kita pindahkan ke dalam box ini. Nah, tentunya anak ayam tersebut butuh kehangatan yang stabil seperti itu ya. Nah, maka daripada itu sangat perlu kita mempersiapkan media pendukung lah bagi pertumbuhan ataupun untuk kelancaran pertumbuhan anak ayam tersebut seperti itu ya. Di depan kita ini media yang kita gunakan adalah box ataupun kotak bekas ya. Jadi di sini bekas rokok maupun kotak bekas air aqua tetap bisa ya. Paling enggak tingginya itu minimalnya bekas air aqua gelas ya. Nah, jadi minimalnya tingginya segitulah ya. Jika ada yang lebih tinggi ya itu lebih baik seperti itu. Contohnya ini ya. Ini kan tingginya kurang lebih 50,5 meter juga ini ya. Nah, kemudian dalam proses perakitan ini kita juga butuh peralatan pendukung seperti yang akan paling banyak kita gunakan di sini. Yang banyak berperan di sini adalah pisau cutter, di mana nanti kita gunakan untuk melobang bagian box ini ya. Nah, dan juga gunting ya. Kemudian ini ada untuk lampu ya, kita rakit jangan lupa. Kemudian alangkah baiknya, bagusnya kalau untuk fitting ini ya, fitting ini ada alangkah baiknya itu biasa bagus yang digunakan fitting untuk gantung ya. Kalau ini kan untuk tempel ke dinding biasa, tapi karena kita menggunakan peralatan seadanya, kebetulan ini saya punya ya, jadi nggak perlu kita beli, ini masih bisa kita gunakan. Yang penting kita harus ekstra hati-hati ya untuk tata letaknya itu, jangan sampai, karena ini kan berbahaya ini ya, sensitif ini, area sensitif ini bisa kesetrum kalau kepegang. Jadi segera jauhkan dari anak-anak untuk penyimpanan box ayam ini nantinya seperti itu. Box ini kita bolong-bolongkan ya. Kalau saya di sini untuk membolongnya itu ya bebas ya, seperti apapun modelnya, yang penting box ini bolong, bertujuan untuk menjaga kelancaran sirkulasi ataupun pertukaran udara yang ada di dalam box. Nah, tentunya ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak ayam ya, karena kelancaran pertukaran udara itu sangat penting begitu. Oksigen ya, untuk membantu anak-anak ayam ini bernapas seperti itu ya. Kalau seandainya ini tidak kita bolongkan ya, maka udara yang di dalamnya itu akan lebih banyak karbon dioksidanya, kurang lebih seperti itulah ya, pengap gitu. Nah, jadi apabila banyak ya kita buat seperti ini ya, jendela-jendelanya ini ya, jadi pertukaran udara itu lancar seperti itu. Nah, untuk sekali lagi untuk ini ya, model lubang-lubangnya ini bebas ya, cuman perlu diperhatikan untuk lebar ini ya, lebar setiap lubang ini jangan sampai lebih besar daripada badan anak ayam ya. Khususnya anak ayam yang berukuran memang usia 0 itulah ya, karena nanti kan langsung kita pindah nih. Seperti ini ya, jadi jangan terlalu besar agar anak ayam itu tidak keluar dari bagian lubang ini. Kemudian untuk lubangnya kita keliling ya, keliling. Nah, jadi di sini saya buat bagian depan seperti ini. Ya, di bagian sampingnya seperti ini. Ya, untuk ukuran untuk jumlah lubangnya, kalau saya seperti ini aja cukup ya. Nggak boleh terlalu banyak juga menurut saya ya. Nah, jadi jangan terlalu banyak juga gitu, karena kita masih menjaga kestabilan panas itu ya untuk pertumbuhan anak ayam ini. Nah, seperti ini ya untuk kelilingnya samping. Kemudian di bagian belakang ini tidak perlu kita banyak seperti kiri kanan depannya ya. Nah, cukup seperti ini aja. Ini nanti kita akan letak ini ya untuk tempat lampunya di sini. Untuk ketinggian lampu ini ya, dari sini ke lantainya itu 25 cm ya di sini. Nah, jadi kalau sampai sini 30 cm nih. Seperti itu.
Kemudian untuk lubang bagian belakang ini nggak perlu banyak, jadi kita kasih kecil aja ya, dikit. Sini ada 1, 2, 3, itu udah cukup ya. Nah, kemudian di bagian samping sama ya, nah, kelilingnya seperti inilah penampakannya. Jadi untuk di bagian atas juga kita bolongkan. Jadi kebetulan ini yang satu kupingnya ini memang nggak ada tadi ya, saya dapat di warung. Nah, kita buat seperti ini. Ini kebetulan saya ikat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pun udah putus ya, tapi nggak apa-apa, ini masih bisa kita pakai. Jadi ini seperti ini nanti ya, penampakannya itu seperti ini. Nah, kita bolong seperti ini ya. Kenapa? Karena jika siang saya akan menjemur atau meletakkan box ini ke luar ya, biar terkena paparan sinar matahari, dan usahakan tempat tersebut jauh dari gangguan hama lah ya bagi anak ayam ini ya, bisa kucing, anjing dan lain sebagainya. Jadi bisa ditempatkan di gudang ya, di belakang rumah, maupun di tempat yang aman lah intinya, seperti itu. Boleh di teras depan rumah begitu ya. Yang penting kita mengusahakan anak ayam ini tetap mendapat paparan sinar matahari. Nah, tetapi tidak kita lepas ya. Jadi ini memang kita membesarkannya itu, membreedingnya itu mulai dari nol, dari sini ya, dari dalam box ini. Nah, di dalam box ini bisa kita membuatnya sampai dengan dia berusia 2 minggu. Dengan catatan box ini nantinya tetap dilakukan pemeliharaan terhadap box ini. Bisa dalam bentuk penggantian box apabila mungkin ada air yang tumpah sehingga mengakibatkan lantainya ini lembab ya. Nah, karena di dalam ini kita tidak boleh, kita pastikan tidak ada unsur kelembapan yang tinggi seperti itu, karena itu bisa mengakibatkan jamur kemudian menyebabkan penyakit lah dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itulah ya, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anak ayam kita. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini bisa kita buka, nantinya akan dipasang seperti ini ya. Kalau siang hari ya, ini kita buka. Sorry, ini putus ya. Nah, nanti penampakannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti saya ikat. Nah, jadi kan di bagian atas ini terkena paparan sinar matahari. Kemudian nanti di bagian bolong ini nanti kita, jika ada kawat ram itu ya, kawat lantai ayam itu boleh kita tindih di atasnya ya. Kemudian ditindih, kasih bebatuan atau batu bata sebagai pemberat untuk mencegah ada gangguan-gangguan dari luar lah yang mau mencoba masuk ke dalam, seperti itu. Intinya tempatkan di tempat yang aman, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti inilah penampakan box untuk pemanas anak ayam yang kita miliki ya. Bahkan udah sekian lama kita tetap melakukan dengan cara yang seperti ini ya, untuk masalah pembesaran ayam kampung yang kita miliki. Oke, kita lanjut ke tahap pemasangan dan kita langsung letakkan saja anak ayam ke dalam ini ya. Untuk sebelum itu perlu juga kita sampaikan di sini bahwasanya untuk jarak lampu yang bakalan kita pasang di bagian box ini harus memiliki jarak dengan dinding ini ya. Jangan sampai lampu ini mentok atau mepet atau bersanding langsung, bersentuhan langsung dengan dinding ya. Kenapa? Karena apabila tegangan listrik yang tinggi ya memungkinkan posisi lampu ini panas sehingga rentang waktu yang lama ya, selama jam hidupnya lampu ini ya, intinya ya bagian malam hari lah gitu kan, ketika dia hidup lama kemungkinan nanti dikarenakan posisi lampu ini panas, ini bisa terbakar. Jadi harus perlu dikasih jarak ya. Nah, bila perlu sekitar 3 sampai 4 cm lah dari sini boleh ya. Nah, karena di sini saya memanfaatkan ruang ini. Kenapa saya pasang lampu ini di bagian sudut? Karena kita mau menstabilkan kondisi yang ada di dalam ini. Jadi kita tidak mau semuanya panas. Jadi kita paling enggak ada bagian-bagian yang mampu menyisakan ruang-ruang yang kondisi suhunya itu tidak terlalu panas. Nah, sehingga nanti jika ada air, jadi airnya itu nggak ikut-ikutan panas, seperti itu rekan-rekan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk posisi lampunya kurang lebih lampu yang seperti ini ya, yang besarnya kurang lebih seperti inilah ya besarnya. Ini ukurannya 5 watt. Dan untuk posisi lantai jangan lupa diberi alas ya, karena kita tadi mau menjaga umur dari box ini, maka perlu kita perhatikan posisi lantainya ini harus kita
beri alas ya. Kalau di sini saya berikan kertas ya, kertas koran atau kertas APS ya. Untuk jumlah lembarannya itu menyesuaikan saja ya, seperti itu. Nah, seperti ini penampakannya. Saya kasih 4 lembar ya. Nah, oke, kita lanjut ambil anak ayamnya, kita pindah ke dalam. Jadi ini adalah anak ayam yang berusia belum sampai 1 hari ya, 0 lah kita bilang, karena tadi siang saya ambil ya. Ini ada jumlahnya, ada 14 ekor. Jenisnya ini ayam kampung asli. Sebelum itu tidak lupa pula kita berikan ya, kita taburkan ini pur jenis Vivo 311 halus ya. Baunya ini sangat gurih ya, menandakan proteinnya itu sangat tinggi dan bagus. Terkhusus ini memang untuk anak-anak ayam yang usia seperti ini ya, Prancer, bulunya ini masih bulu kapas seperti itu. Nah, jadi anak ayam ini masih butuh kehangatan. Tengoklah seperti ini ya. Jadi jika tidak ada lampu dia bahaya, saling berdempetan bisa mati seperti itu. Jadi minimal dia ketika ada lampu dia menyebar ya semuanya. Oke, langsung saja ini pur ini kita taburi sebelum kita pindah ke dalam ini ya, seperti itu. Kita taburi sekurang lebih 20-30 gram lah ya. Nah, ke dalam ini seperti ini. Nah, ditabur tipis. Oke. Selanjutnya itu baru kita pindahkan anak ayam ini ke dalam box. Nah, boleh juga kita langsung colok ya lampu agar hidup ya. Nah, seperti ini. Ini panasnya. Oke, sudah mulai panas ya. Sudah mulai panas. Cepat. Kita pindah. Oke, kawan. Kita pindah, guys. Jadi dia akan menyebar nantinya ya. Paling ya awal-awal dia masih biasa ya mengumpul, tapi nggak dempet-dempet gitulah ya, saling berhimpitan enggak lah gitu. Oke, seperti ini ya. Sekarang anak ayamnya sudah berada di box pemanas yang baru. Jadi ini akan kita gunakan selama 1 sampai dengan 1,5 minggu ke depan lah ya. Nah, selanjutnya nanti baru kita turun ke kandang yang berada di luar ya. Itu tetap kita gunakan lampu juga ya. Tetapi nanti kita lihat kondisi anak ayamnya perubahannya seperti apa. Karena di sini harapan kita mau menyelamatkan melewati fase kritisnya itu ya. Ya, mulai dari sekarang lah umur 0 sampai dengan 3-4 hari ke depan itu fase kritis ya. Tapi kalau udah lebih dari 1 minggu atau 1,5 minggu ke atas, paling enggak itu bulu daunnya itu udah mulai keluar ya, lembaran-lembarannya dimulai dari sayapnya itu udah mulai keluar dan menandakan bahwasanya anak ayam ini ya, anak-anak ayam ini sudah tangguh seperti itu. Oke, selanjutnya ada juga yang perlu kita sampaikan di sini. Mungkin ini kan belum sampai umur 1 hari. Saya biasanya memberikan air minum itu maksimalnya 1 hari lah ya. Kalau minimalnya itu 3-4 jam dari dia menetas ya. Kalau udah kering bulunya kita pisahkan, kita tunggu 4 jam ke depan baru kita berikan air. Tapi di sini saya tidak memberikan air, jadi saya akan memberikan air besok ya, nunggu di umur 1 hari. Posisi air nantinya akan kita letak di bagian pinggir ini ya, di bagian pinggir ini, tidak di tengah-tengah, karena seperti yang kita sampaikan tadi, untuk air itu kita jaga juga ya suhunya di malam hari, karena takutnya nanti kena sinar panas lampu ini dia juga ikut panas seperti itu. Nanti kita akan letak di pinggir ini, tidak terlalu mepet juga dengan dinding ini ya, sisi dinding ini, karena nanti diperkirakan itu bisa berbahaya ya. Kalau terlalu mepet, takutnya anak ayam yang bermain di sekitar tempat minumnya ini ya, melewati pinggir-pinggiran ini kejepit, nggak bisa keluar, itu bisa mati ya, pernah kejadian seperti itu. Kemudian untuk perlakuan di airnya kita akan sampaikan di video berikutnya ya, mengenai pemberian air untuk ini ya, untuk anak ayam yang usianya 0 sampai 1 minggu ke atas seperti itu. Oke, saya rasa videonya cukup sampai di sini saja rekan-rekan. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan dimanapun berada, khususnya pecinta pembudidaya ayam kampung asli maupun ayam kampung lainnya. Semoga video ini bermanfaat lah ya. Dan apabila terdapat kesalahan dalam penyajian video maupun penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam.